Saya dari kecil sampai SMP itu bisa dibilang pemegang Kristen yang taat. Setiap hari Minggu ke gereja, ikut sekolah Minggu, semua kegiatan gereja pasti saya ikuti, sangat taat. Ketika ketemu ayat yang tidak sesuai sama yang muncul pertanyaan, ditanya, ada pendeta yang tidak bisa menjawab, itu maksudnya seperti apa. Ketika dibaca lagi ayat berikutnya, ditanya maksudnya seperti apa, pendeta tidak bisa menjawab. Pendetanya tidak bisa menjawab tapi tidak sesuai seperti apa yang ditanyakan, seperti itu. Setelah itu pernah menyampaikan ke orang tua, apakah boleh saya memeluk agama Islam? Orang tua mengizinkan dengan catatan harus bertanggung jawab sama pilihan. Mamanya Kristen? Iya. Tadi waktu proses Mas Joy yang ikrar syahadatnya itu, langsung beliau menangis. Ya, saya rasa itu menangis terharu karena bangga dengan anaknya yang udah memilih pilihan yang tepat. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hagia Sophia Mu'alaf Center Nasional. Hari ini ba'da maghrib adalah syahadat yang kedua. Setelah tadi ba'da asar 1, ini yang berikutnya adalah Mas Joy, kelahiran Malaysia. Kalau alamatnya di Toraja Utara. Toraja Utara. Terus di Surabaya ini datang silaturahmi dan juga mau mu'alaf. Silaturahmi ke keluarga. Tapi memang keseharian tinggalnya di Toraja Utara. Ya. Kuliahnya di mana, Mas? Saya dulu kuliahnya sempat kuliah di Malang, terus lulusnya di Universitas Terbuka. Oke, jadi sempat di Malang agak lama ya. Baik, yang menarik ya, yang menarik dari kisah Mas Joy ini, apa kok pengen masuk Islam? Sejak kapan mengenal atau dengar-dengar tentang Islam dan mulai mungkin saya akan menceritakan sedikit dari waktu saya masih kecil ya. Oke. Saya itu bapak orang Flores, Nusa Tenggara Timur, mama orang Sulawesi Selatan. Saya dari kecil sampai SMP itu bisa dibilang pemegang Kristen yang taat. Setiap hari Minggu ke gereja, ikut sekolah Minggu, semua kegiatan gereja pasti saya ikuti, sangat taat. Tapi karena masih kecil, saya ikut karena pengen tahu, bukan karena ada hati yang goyah atau apa, cuman karena ikut teman, disuruh orang tua, dan jadi sebagai rutinitas.
Ya. Begitu masuk SMA, saya merasa mulai kosong. Kayak apa yang saya lakukan kayak tidak berdampak ke hati, tidak ada kenyamanan saya dapat. Saya merasa seperti apa yang saya lakukan selama itu sia-sia. Saya sempat berpikir untuk tidak beragama. Waktu Menjadi SMA. seorang ateis maksudnya? Agnostik. Agnostik, tidak ya. beragama. Agnostik ya. Tapi sambil itu saya belajar beberapa agama, belajar. Terus saya ketemu, loh, kok ada agama yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, karena bisa mengatur dari setiap hal kecil dalam hidup sampai hal besar. Saya mulai mendalami, ternyata itu Islam. Apa yang menurut Mas Joy ini bisa menjadi pegangan hidup mulai yang kecil kok diatur gitu? Bahkan kita minum air saja diatur menggunakan tangan kanan, harus sambil duduk. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Wow. Sesederhana seperti itu yang menyangkut kesehatan kehidupan kita diatur. Itu diatur, dan itu saya tidak temukan di agama lain. Saya hanya temukan di Islam. Belajar dengan dari teman, baca buku, baca internet. Oh iya ya, ternyata ada loh agama yang bisa menjadi pedoman hidup, bisa mengatur hidup kita agar lebih terarah dan tahu kita mau kemana. Setelah apakah di agama sebelumnya itu kan ada Yesus ya? Ada Yesus, ada ke-12 Rasul. Nah, mestinya ke-12 Rasul ini kan mengajarkan hal-hal kebaikan gitu kan? Apakah tidak diajarkan itu? Apa kebaikan-kebaikan yang tercatat tentang ke-12 Rasul itu? Jadi semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya mengajarkan secara garis besar, hanya mengajarkan jadi orang baik, tapi tidak mengajarkan, tidak detail. Baik. Setelah itu 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, saya searching YouTube, ketemulah dakwah dari seorang Habib. Saya sebut namanya, boleh? Sebut saja. Habib Hussein Jafar. Habib Hussein Jafar. Baik. Saya lihat dakwah beliau, awalnya loh, kok asik. Dia relate sama anak muda yang mungkin seperti saya, kayak hilang arah, bingung mau kemana. Saya nonton selama 3 tahun, tidak pernah berhenti, ikut dakwanya terus. Bagaimana cara dia dakwah, baik ke anak muda, ke orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil. Ternyata masuk ke hati dan buat saya semakin nyaman. Setelah itu saya, posisi di Toraja sana. Ketika saya tahu dakwah Habib Jafar, saya sudah di Toraja. Masih di Toraja ya? Toraja. Saya tinggal di lingkungan yang mayoritasnya Kristen. Tapi masih tidak menemukan kenyamanan itu. Nah, apakah Mas Joy ini mengalami sendiri atau sempat sharing dengan teman-teman, ternyata juga mereka mengalami kekosongan? Banyak teman-teman saya yang dulu dari Flores seperti itu. Mereka seperti hilang arah. Ibadah tapi ke gereja tapi hilang arah. Pulangnya kayak sama seperti pulang tidak ada apa-apa. Pergi dan pulang itu sama, tidak ada apa-apanya. Ya. Ini seperti yang dialami di Eropa ini ya. Di Eropa itu informasi banyak gereja-gereja yang kosong ya. Mungkin dimulai dari hati yang kosong, keluar masuk nggak ada rasanya, mungkin terus jadi akhirnya juga males juga, akhirnya mereka menjadi agnostik ya. Jadi seperti itu. Silakan dilanjut. Setelah itu saya memutuskan untuk belajar lagi tentang Islam dari Habib Hussein Jafar tersebut. Setelah itu pernah menyampaikan ke orang tua, apakah boleh saya memeluk agama Islam? Orang tua mengizinkan dengan catatan harus bertanggung jawab sama pilihan. Baik. Itu mulai menginfokan ke orang tua bahwa akan memeluk agama Islam itu tahun berapa itu? 2018. Oh, kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 2018. Sempat ada shock atau kagetnya orang tua gitu nggak? Tidak kaget karena mungkin
karena orang tua juga berpikir terbuka ya. Selama ini yang penting apa yang saya lakukan itu baik dan selama ini tidak pernah merugikan orang lain juga. Jadi apapun pilihan yang saya ambil ya pasti itu pasti baik juga. Orang tua tidak kaget karena orang tua percaya bahwa pilihan saya ya saya bisa bertanggung jawab sama pilihan saya. Dan orang tua juga percaya bahwa kalau agama itu adalah kenyamanan hati. Kita nyamannya di mana, bisa merasakan dekat dengan Tuhan itu di mana, ya kita jalani di situ. Seperti itu. Terus cara menyembah nih yang kita perlu mendengarkan dari orangnya langsung ya. Kalau dalam Islam kan cara menyembah Allah itu kan diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Cara menyembahnya itu dimulai dengan bersuci, membasuh tangan, kemudian wajah dan seterusnya. Itu kan urut ya, ada sunnahnya, ada yang pokoknya. Kalau di Kristen itu ada nggak cara bersuci yang detail seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Di Kristen hanya diajarkan satu doa yang ada di Alkitab, hanya satu doa. Tapi untuk tata ibadahnya itu setahu saya itu adalah doktrin dari kaisar-kaisar Romawi dulu. Oh, baik. Kemudian itu tadi kan bersucinya termasuk ibadahnya. Iya. Kalau Islam ini kan di seluruh dunia, iya, itu sama ketika akan sholat, berdiri, berniat, kemudian Allahu Akbar. Itu kan seluruh dunia sama itu. Nah, adakah ya di Kristen seperti itu? Di Kristen tidak ada, tidak karena ada ya? Ada alirannya beda-beda lagi kalau di Kristen itu. Setiap aliran maksudnya tiap aliran itu mengajarkan sendiri-sendiri. Ada cara tata ibadah yang berbeda. Dan itu tidak ada yang diarahkan bahwa ini sesuai dengan Injil atau Alkitab, itu nggak ada ya? Tidak ada. Jadi memang ajaran dari para pemimpin gereja itu sendiri ya? Doktrin dari pemimpin agama dari dulu-dulu. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi. Karena sudah pernah ketemu dengan Habib Ja'far tadi? Belum pernah dan sangat ingin ketemu. Sangat ingin ketemu. Ya, ini Habib Ja'far, Anda sudah berjasa, ada seorang yang akan menjadi mu'alaf karena ceramah panjenengan. Ya, dilanjut Mas Joy. Hati saya semakin kuat, semakin yakin sama pilihan saya bahwa Islam adalah pilihan agama terakhir saya, dan saya juga berharap orang-orang terdekat saya itu mau mendampingi saya, mengajari saya tentang Islam lebih dalam lagi. Nah, saya ini kalau ketemu calon mu'alaf, orang yang mau mu'alaf ini sering-sering tanya yang hampir sama sebenarnya. Mas Joy pernah nggak diajak membaca bareng oleh pendetanya untuk membaca Alkitab itu mulai depan ayat per ayat, diterangkan satu-satu sampai selesai, itu pernah nggak event di Kristen? Pernah. Gimana ceritanya? Saya pernah ikut kegiatan, hampir semua kegiatan Kristen saya ikut, dari agama Kristen aliran apa sampai Kristen aliran apa saya pernah ikut. Dibaca semua itu? Alkitab mulai depan, sama. Alkitabnya mulai depan sampai terakhir dibaca, tapi tidak, karena waktu mungkin masih berapi-api, jadi bacanya tidak yang semua. Ketika ketemu ayat yang tidak sesuai sama yang muncul pertanyaan, ditanya, ada pendeta yang tidak bisa menjawab itu maksudnya seperti apa. Ketika dibaca lagi ayat berikutnya, ditanya maksudnya seperti apa, pendeta tidak bisa menjawab. Pendetanya tidak bisa menjawab, tapi tidak sesuai seperti apa yang ditanyakan. Seperti itu. Termasuk begini, sebelum ketemu dengan kita orang Islam, Mas Joy pernah tahu nggak bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan? Sebelum ini saya belum tahu. Sebelum ketemu kami belum tahu ya, bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki dan perempuan. Padahal itu ada di Matius 13, 55 dan 56. Itu disebutkan bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dan
mu'alaf yang lalu, ya, yang lalu. Kira-kira ya waktu bulan puasa ya, kalau nggak salah itu, atau sebelum bulan puasa itu saya tanya, Mas, kalau seandainya Anda tahu bahwa Yesus itu punya saudara laki-laki beberapa dan punya saudara perempuan beberapa, Anda mau nggak nyembah Yesus? Dia mikir, wah ya saya mungkin berulang kali mikir Pak kalau itu ya, tapi selama ini nggak tahu, nggak pernah tahu dan tidak diberitahu. Nah, gitu. Jadi bahwa dalam Islam ini mengatakan Isa alaihissalam itu manusia biasa. Tapi biasanya kayak apa? Wong di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Nabi Isa itu punya saudara beberapa yang laki dan saudara perempuan beberapa juga. Di Al-Quran nggak ada. Justru kita ketika buka-buka di Alkitab, nah, di Bible itu ketemu bahwa ternyata benar bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa. Karena dia punya saudara laki-laki beberapa dan saudara perempuan kayak kita, dan dia makan itu, makan roti, makan ikan bakar, ikan goreng, itu makan biasa. Jadi benar bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia seperti kita. Bahkan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan dari Nabi Adam. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Bahwa permisalan Nabi Isa itu sebagaimana permisalan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab, Allah menciptakannya dari suatu yang sangat kecil yang tidak bernilai. Min turab, turab itu debu lah ya. Summa qala lahu kun fayakun, maka Allah berfirman jadilah, maka jadi. Baik itu ada kedua orang tuanya atau tidak, nggak masalah, jadi seperti Adam, Nabi Adam. Maka Nabi Isa pun apalagi ada perempuan yang bisa mengandung janin, lebih bisa lagi Allah mengatakan kun fayakun. Ini benar sekali. Baik, langsung syahadat atau mau cerita dulu? Syahadat, nanti baru kalau mau cerita apa belakangnya. Baik. Maksudnya bukan cerita apa usia. Ya. Mas Joy, aduh namanya Joy siapa? Joina Buto Basahera. Joina Buto Basahera. Joina Buto Basahera. Joina Buto Basahera. Ya. Tapi saya, oh ini di sini. Tunggu ya Pak, masih mau menghubungi mama saya. Masih menyaksikan, ya. Ya. Ingin disaksikan di video call sekalian direkam apa enggak? Iya, sekalian tapi mau ini. Oke, sambil nunggu ya nanti. Lampu mati di sana. Oh, lampu mati. Oh. Sudah tersambung. Nah, ini mamanya video call mau menyaksikan. Mamanya Kristian? Iya. Oh, mau menyaksikan. Baik, para pemirsa, alhamdulillah bincang-bincang tadi sudah cukup banyak dan kita akan segera memasuki prosesi pensyahadatan Saudara Joina Buto Basahera dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ya. Kepada Mas Joy, tadi sudah dikatakan mantap untuk masuk Islam, dan saya akan pertegas ya, bahwa Anda keluar dari sebuah agama, kemudian memasuki agama Islam, yang ini adalah agama samawi. Agama samawi itu berdasarkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan wahyu ayat-ayat itu melalui Roh Kudus, pemimpin para malaikat. Kemudian Roh Kudus itu menyampaikan kepada
nabi-nabi termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus disampaikan kepada para rasul tadi. Nah, Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, rasul penutup. Jadi agamanya Nabi Muhammad adalah agama Islam. Namanya agama saat Nabi Isa itu juga Islam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu juga agamanya Islam. Nabi Musa juga Islam yang mendapatkan wahyu Taurat. Nah, ciri-ciri dari agama samawi itu satu, Tuhannya tidak kelihatan, tidak bisa diwujudkan dalam sebuah patung, dan tidak bisa diwujudkan dalam sebuah gambar. Ini ciri khas agama samawi. Tidak boleh ada bentuk dari Tuhan maupun gambar dari Tuhan. Kemudian ciri berikutnya lagi, bahwa agama itu, agama samawi adalah orang itu sunat. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim sunat, ya. Nabi Musa sunat, Yesus alaihissalam, Isa sunat, Nabi Muhammad sunat, dan kita semuanya sunat. Itu salah satu ciri jalur agama samawi. Ciri yang lain lagi adalah tidak makan babi, ya. Nabi Muhammad tidak makan babi, Yesus alaihissalam atau Isa juga tidak makan babi, demikian juga Musa dan nabi-nabi yang lain tidak makan babi. Itu ciri khas. Jadi nanti kalau Mas Joy masuk ke dalam agama Islam, Anda memasuki agama samawi yang mempunyai ciri pokok seperti itu. Dan nanti yang lain-lainnya akan menyusul, tapi yang garis jelasnya seperti itu. Siap untuk melakukan sunat? Sudah sunat belum? Sudah. Wah, alhamdulillah. Padahal dilarang sama Paulus itu. Paulus melarang sunat loh itu. Tapi kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sunat. Kalau Paulus melarang sunat. Gitu ya. Kalau nggak salah di berapa tuh Pak? Di Galatia. Galatia 5:2. Kalau tidak salah. 5 ya. Baik, kita akan segera menyaksikan pensyahadatan dari seorang muslim yang lain ini menjadi saksi bersyahadatnya seorang yang sebelumnya tidak muslim kemudian masuk agama samawi menjadi saudara-saudara kita. Sudah belajar belum Mas untuk syahadatnya? Sudah sempat belajar mengucapkan? Masih agak kaku. Kita coba dulu ya. Iya. Coba dulu, tapi ini masih masih akan kita perbaiki kalau memang kurang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Sudah cukup baik. Nanti asyhadu itu dipisah ya, bukan asyhadu, tapi asyhadu. Oke ya. Baik, sudah cukup baik. Kita akan mulai. Ini Ibunda sudah melihat ini? Ibunda mohon izin putranya menyatakan diri akan masuk Islam dan akan saya pandu Bunda. Ya. Dan ini tidak ada paksaan ya, sama sekali. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Bunda putranya
sudah masuk Islam, masuk ke dalam agama samawi. Ya, putra Anda nanti tidak boleh lagi makan babi, tidak boleh lagi minum minuman keras, dan akan melakukan ajaran-ajaran dari para nabi yang dahulu, ya, mulai dari Ibrahim, Musa, Yesus alaihissalam, dan sampai kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan dulu ya, bareng-bareng. Masing-masing nanti juga tambahkan doa sendiri-sendiri. Kita doa untuk persyahadatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sedikit apa ya, behind the skin ya. Jadi di luar rekaman tadi sebenarnya ada satu peristiwa yang ada bagusnya kita ceritakan. Waktu Mas Joy tadi bersyahadat, ini disaksikan oleh mamanya. Kalau manggil mama ya, namanya mama siapa? Mama Elis. Mama Elis. Nah, Mama Elis ini sudah cukup lama dimintai izin oleh Mas Joy ini untuk Mas Joy masuk Islam. Ternyata diizinkan. Ini luar biasa ini Ibu Elis ini. Dan tadi waktu mau syahadat, beliau dari Toraja Utara ya, dari Toraja Utara minta di Zoom, di video call ya, di video call saat kita bersama mensyahadatkan Mas Joy tadi. Dan di sana situasinya hujan ya tadi ya. Hujan. Nah, boleh Mbak siapa? Khulut. Mbak Khulut. Nggih. Ini artinya abadi nih. Iya. Nggih. Mbak Khulut ini tadi yang megangkan HP ya, yang untuk proses video call-nya. Ceritakan Mbak Khulut gimana tadi? Tadi waktu proses Mas Joy yang ikrar syahadatnya itu, langsung beliau menangis. Ya, saya rasa itu menangis terharu karena bangga dengan anaknya yang udah memilih pilihan yang tepat. Ya. Dan memilihnya tidak asal ngawur sebentar gitu, 5 tahun cukup lama. Beberapa tahun akhirnya diikrarkan juga. Diikrarkan juga, luar biasa. Baik, demikian pemirsa, kita sudah saksikan hari ini 2 orang bersyahadat memasuki agama samawi, agama Islam. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.